Alhamdulillah Bunda. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Terima kasih nih Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk saya diskusi kecil-kecilan ya Bun tentang perkepoan saya Bun tentang kepemimpinan. Iya, Oke. gimana saya? Iya, siap Bunda. Ada yang bisa saya bantu. Iya. Gini Bun, saya ingin tahu selama Bunda memimpin di TK Pertiwi Lestari Kidul ini, apa sih yang membuat Ibu termotivasi dalam mendidik anak di TK Pertiwi Lestari Kidul? Iya. Terima kasih. Ya, yang membuat saya termotivasi adalah ingin sekali membina, menciptakan anak-anak usia dini sebagai generasi bangsa untuk mereka bisa menjadi seorang pribadi yang nantinya bisa mandiri baik secara pribadi ataupun untuk orang lain, dan juga terutama ingin sekali menumbuhkan dan menumbuhkan dan moral untuk anak, di mana anak nanti saya pengen mereka bisa tumbuh kembang secara optimal, tetapi mempunyai dasar agama yang bagus, terus kepribadian yang bagus, pokoknya tunas-tunas bangsa yang penuh kualitas. Oke, luar biasa sekali ya Bun, ternyata motivasinya. Makanya jadi pemimpin yang luar biasa untuk TK. Insya Allah, terima kasih kepercayaannya. Baik Bunda, selama ini nih, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral? Karena dalam pembelajaran atau kepemimpinan di TK Pertiwi Lestari itu kan seringkali kita menemukan beberapa masalah nih. Ya. Nah, kasus-kasus yang Bunda hadapi itu untuk mengidentifikasikannya itu bagaimana Bunda? Sesuai dengan dilema etika atau juga moral? Ya. Untuk usaha kami sebagai di sini berarti kan ketemunya kami kerjasama ya. Untuk usaha kami dalam mengidentifikasikan masalah-masalah yang timbul itu jelas pasti ada, dan biasanya akan tercover pada saat penerimaan murid baru PPDB, di mana namanya watak karakter orang tua murid kan nggak semuanya sama kan. Pada saat itu kami melayani, semuanya kami menerima, tapi kami tidak tahu bahwasanya anak ini mempunyai ada kelainan sendiri di antara yang lain, karena pada saat itu kita masih baru kan. Oleh karena itu pada saat PPDB akan kelihatan sekali. Misalkan contohnya orang tua murid biasanya ada yang memang open dan ada yang tidak open. Di antaranya ada yang kurang open, dia menyembunyikan kekurangan anaknya sedikit. Seperti contohnya misalkan ada salah satu anak pada saat itu yang mengalami keterlambatan bicara atau speak delay ya. Nah, tetapi akan kelihatan setelahnya nanti pada saat kita semuanya kumpul semuanya itu akan kelihatan. Nah, pada saat itu sebagaimana kami tempat untuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak, kami semuanya tetap menerimanya dengan baik karena itu haknya mereka. Dan setelah itu yang penting setelahnya kita tahu, kita nanti adakan kesepakatan dengan orang tua murid bahwasanya mah insya Allah anak mama saya terima, tetapi dengan kesepakatan nanti kita lihat perkembangannya bersama-sama gitu. Jadi dari itu nanti orang tua murid tidak merasa tersinggung, kita juga bisa memfasilitasinya dengan baik, kayak gitu. Insya Allah seperti itu. Luar biasa sekali ya Bun, atas jawabannya betul mantap. Insya Allah. Insya Allah. Oke Bun. Oke, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Terutama ini kan kayak dilema sekali ya Bun. Saya mau pilih yang mana nih? Saya mau bertindak yang seperti apa nih? Itu menurut Bunda gimana? Menurut saya kalau masalah itu yang pertama dan utama kita ambil musyawarah bersama dengan guru semuanya, dan perlu digarisbawahi bahwasanya kita harus menerima
semua anak didik baik yang maksudnya bermasalah atau punya beda, karena kita prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Oleh karena itu yang penting nantinya harus ada kesepakatan itu tadi, kesepakatan antara kita dengan orang tua murid minimal 1 semester saja. Kalau 1 semester nanti dilihat perkembangannya ada ke arah kebaikan, ke arah peningkatan, nanti insya Allah kita terus. Baik. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Saya lakukan tadi, kita menentukan tadi yang kita sepakati bersama. Nanti kita ambil kesepakatan tadi, dipraktekkan dalam kelas setiap harinya, baru kita nanti ngambil keputusan setelahnya itu. Oke, baik Bunda. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang sifatnya efektif, keputusannya adalah bahwasanya setiap anak tadi seperti tadi ya, setiap anak berhak mendapatkan pelayanan dalam pendidikan secara sama, karena bahwasanya semua anak bisa dan akan bisa melampaui semua jenjang pendidikan setiap step-stepnya. Oleh karena itu, dan terutama juga keyakinan mereka juga keyakinan orang tua murid juga, bahwasanya ada, terutama pertamanya ada keyakinan orang tua murid bahwasanya didaftarkan di TK Pertiwi Lestari Kidul, insya Allah anak saya bisa berkembang dengan baik dan bisa pada guru. Oke, baik. Keyakinan ya Bun, terutama ya Bun. Tentang keyakinan. Karena dari keyakinan tersebut kan berarti kita itu adanya kepercayaan. Kepercayaan itu yang susah Bu. Ya, tapi luar biasa sekali ya, karena TK Pertiwi Lestari Kidul dipimpin oleh Bunda ya, jadi sama aja, sama-sama. Kemudian hal-hal apa nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, dari keputusan-keputusan dilema tersebut telah Ibu tadi jawab, tantangannya jelas. Kalau toh ada, maksudnya kepercayaan yang orang tuanya kita beri, kepercayaan orang tua yang mereka berikan ke kami itu merupakan tanggung jawab kami. Bagaimana caranya dan bagaimana solusinya supaya bisa mengatasi semua kemungkinan dan semua kekurangan yang ada pada anak tersebut. Ini jelas merupakan tantangan bagi kami semuanya. Tantangan. Jadi tadi tantangan tersebut kita tumbuh semangat, kekompakan, semuanya harus bisa. Siap Bunda. Kemudian apakah yang menurut saya boleh. Oke, siap. Walaupun kita yakin kita itu sekolah umum, bukan sekolah khusus, tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau kita yakin, kita semangat. Berarti harus balik belajar ya Bu, gurunya juga ya. Terus belajar dan belajar. Siap Bunda. Terus apakah yang Bunda miliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya dalam prosedur? Prosedur yang saya jalankan dalam kasus dilema adalah melalui proses pendekatan. Kita mengadakan proses pendekatan ke anaknya, pendekatan secara by step, dan setelahnya melakukan pendekatan baik ke anak terutama dan orang tua sebagai pendampingnya, sehingga akan timbul adanya kerjasama yang baik dan kerjasama yang solid untuk bisa bagaimana supaya anak tersebut dapat lebih berkembang dan mencapai tujuan yang maksimal sesuai dengan kesepakatan yang kita adakan dengan orang tua tadi. Jadi kita adakan pendekatan dengan anaknya dulu, baru nanti kita dengan orang tua juga supaya selaras dalam pola berpandang. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas Bu, dalam kerja setiap harinya saya itu saya tidak bisa mandiri tanpa mereka semua. Saya sangat menghargai kerjasama, kekompakan, keprofesionalan teman-teman guru satu TK. Oleh karena itu yang jelas kerjasama yang baik antara kami, saya dan mereka teman-teman semuanya itu merupakan faktor utama dalam melaksanakan setiap kegiatan dan dalam melaksanakan setiap menyelesaikan masalah. Dan juga yang tak lupa dan yang tak lebih kalah pentingnya, kita adakan kerjasama dengan parenting. Berarti dengan wali murid ya. Oke. Berarti saling berkolaborasi ya antara guru, wali murid supaya bisa memunculkan rasa percaya dirinya kita, kekompakan kita gitu ya dalam menyelesaikan setiap masalah. Karena semuanya kan harus satu komando. Oke, dan dari situ kita muncul kekeluargaan gitu. Bagus, jelas. Akhirnya akan mengarah ke kepercayaan. Nah, itu benar. Oke. Ini Bun. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang telah saya katakan, yang jelas adalah faktor dari keterbukaan orang keterangan, kejujuran mereka, bahwasanya apapun dan bagaimanapun keadaan kita lebih baik diutarakan. Jadi kenapa nantinya tidak akan mempersulit, lebih akan membuka kita semuanya untuk lebih bisa bekerja secara maksimal, dan tentunya jelas hasilnya juga akan maksimal. Karena dalam hal ini kejujuran sangat diutamakan Bu. Dengan mereka bentuk-bentuk itu kami nggak tahu, karena semua itu kan adanya di lingkup keluarga, pola asuh keluarga, dan keadaan anak juga kita nggak tahu karena maupun mereka bukan anak kita. Oleh karena itu saya himbau dan saya inginkan adanya keterbukaan antara orang tua dan kita ke kita pada saat pembuat PDPD tersebut. Insya Allah dengan adanya kerjasama seperti itu yang sifatnya jujur dan sifatnya terbuka, jelas nantinya akan memberikan dampak lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya Bun. Insya Allah hal tersebut mudah-mudahan kami sama-sama menjalankan dan sukses. Wah, nggak salah nih Sukma, termotivasi sama Bunda Ninik ya. Enggak sih, sekolah. sama-sama di yang penting yang penting visinya ibu dan semuanya di sini, mudah-mudahan kita bisa memberikan dampak positif ke teman-teman semuanya, apalagi ke mereka yang berkebutuhan khusus. Kita berikan perhatian khusus yang lebih banyak apa, tapi maksudnya mereka itu lebih memerlukan kita loh. Mereka itu lebih memerlukan perhatian kita secara khusus. Jadi bukan dalam hal ini sekali-kali ada perhatian yang beda, enggak. Masalahnya alangkah kasihan dan alangkah bagaimana ya kita menjaga perasaan orang tuanya, gitu. Supaya seyogianya kita memperlakukan secara baik, sama dan rata. Mantap ya. Itu Bun. Terima kasih Bunda atas waktunya. Mohon maaf Sukma udah mengganggu kegiatannya. Moga bisa dilanjutin Bunda. Terus barang Mbak Nun juga. Sukma percaya saya juga, makasih ya. Demikian wawancara kami dari Kepala Sekolah TK Pertiwilosari Kidul, Bunda Ninik Karmina SPD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bunda Endang. Insya Allah. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa lancar Bunda. Lancar alhamdulillah. Terima kasih nih Bunda sudah menyediakan waktu untuk Sukma berdiskusi ya, wawancara atas. Sebenarnya Sukma penasaran tuh sama Bunda Endang tuh, karena Penasaran. iya, karena sudah memimpin TK Pertiwilosari dari tahun Kalau SK-nya sih tahun 16, cuma
Kalau tugasnya itu ya dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an. Karena kepala sekolahnya sudah menyerahkan, jadi kan yang ngurus saya. Oke, luar biasa ya. Pokoknya jungkir balik lah, Jungkir dari balik ya. nggak ada murid Dari ada sampai murid sampai muridnya Ya. gemuk. Ya, alhamdulillah. gemuk, terus ini biasa lagi, Biasa lagi. standar sekarang. Iya. Umum ya, mau Standar. naik turunnya murid. Iya. Ada beberapa poin nih yang Sukma mau tanyakan ke Bunda Endang. Nah, Selama ini bagaimana sih Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seringkali kan di lembaga kan mempunyai kasus-kasus nih yang bikin kepala sekolah, waduh gimana nih cara penyelesaiannya. Nah, sebelum penyelesaian itu kan harus diidentifikasikan dulu kan. Nah, gimana menurut Bunda? ya, pengalaman saya ya, Iya. yang mengidentifikasi kasus-kasus itu, ya memang dilema ya, atau istilahnya apa? Bujukan. Bujukan Moral. ya. Pada saat pendaftaran biasanya itu kan wali murid itu nggak jujur ya, nggak Oh, jujur tentang iya. anaknya. Bisa jadi mungkin mereka itu kalau nggak jujur itu mosok anaknya seperti ini diceritakan, padahal itu kan juga rugi sendiri aslinya kan kalau lah akhirnya kan seperti anak normal biasa ya udah diterima aja, karena umum kalau guru TK itu kan cari murid, Iya. pinginnya muridnya banyak Iya. ya kan, jadi nggak selektif, nggak apa ya, anak Ada tes-tesnya. nggak ada tes, apalagi memang dibatasi ya nggak ada tes gitu kan. Ada anak semacam itu kan kadang-kadang semacam kayak nah nggak apa-apa wis sambil jalan, yang penting aku dapat murid. Itu kayaknya kalau seperti itu bukan aku tok ya, Iya. itu umum Umum. Nah nanti kan terus diterima. Setelah itu nah ketahuan ternyata ini Berangkat. ternyata ini kok nggak Beda. kok nangkepnya gini ya, terus banyak gininya, maksudnya ternyata bicara saja sulit gitu kan. Akhirnya ya udah, kasihan sama orang tuanya juga, terus anak umur segitu kan memang harus mendapatkan hak sama ya, Iya, antara benar. anak yang normal sama anak yang kurang itu kan harus dapat yang sama haknya itu untuk apalagi untuk masalah pendidikan ya. Terus itu juga kalau ini yang di saya ya, pengalaman yang di saya ini, kalau dipikir itu kalau ibunya orang yang males, yang les mau gue gitu ya, nggak mau loh, ini jauh loh, ini tuh beda desa itu pokoknya banyak ya. Kalau ini kan misalnya desa Losari Lo, situ pengabdian itu agak dekat, itu sampai Limbangan sana. Lumayan gitu ya. Kalau hujan tetap berangkat, Antusias. karena adiknya juga yang normal, yang usia 4 tahun, kalau kakaknya mungkin 6 tahunan itu. Tapi itu juga pokoknya jos itu ibunya itu dilawan pakai sepeda, pakai motor, ngojek, mesti setiap hari berangkat. Dan untuk di sininya juga ketentuan untuk biaya juga dia penuhi. Nggak mikir anakku ini anakku nggak bisa ini nggak bayar ini nggak, dia pokoknya samakan dengan anak-anak ini. Bagus berarti ya. Segi ekonomi juga itu Mendukung. ya, sesuai pokoknya yang di sekolahan seperti ini ya dipenuhi gitu. Bagus, dukungan orang tuanya benar-benar totalitas ya. Iya. Saya rasa kasus seperti ini sepertinya umum ya, setiap sekolahan itu Pasti menerima ada. siswa yang bisa dibilang kurang dalam IQ-nya ya. Bukan berarti itu anak ABK ya Bun ya. Jadi mungkin karena pemahamannya itu yang kurang, jadi diberikan stimulus yang lebih, perhatian yang lebih supaya memancing anak tersebut supaya lebih
pemahaman itu bisa dapat dengan anak-anak yang lain ya. Oke, bagus sekali pengalamannya, luar biasa ya. Terus selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih, gimana nih? Jadi kan berpikirnya bahwa semua anak itu kalau bisa jangan dibeda-bedakan, meskipun anaknya beda. Kan, setiap individu itu kan beda. Apalagi itu yang orang tuanya juga mendukung anaknya biar dapat bimbingan ya, bimbingan di usia dini, maksudnya kan itu sebelum SD kan. Ya. Mungkin ibunya kan di situ juga kok apa ya, mendidik atau membimbing sendiri kok malahan. Coba kalau ikut-ikut belajar di PAUD, coba gimana ibunya ya. Selama ini saya samakan aja dengan murid yang biasa yang lain. Murid yang normal-normal aja samakan aja. Misalnya karena apa ya, bicaranya saja juga sulit, jadi kadang-kadang ya ganggu, kadang-kadang ya mau ngikuti. Cuma ibunya lagi tahu kalau kalau pas anaknya kok ini mengganggu temannya, dibawa keluar. Langsung tangga. Kalau guru atau saya sebagai kepala sekolah kan nggak mungkin langsung Mbak bawa keluar kan, nggak mungkin kan. Ya udah dibujuk-bujuk dulu, tapi ibunya perasaan sendiri. Udah pokoknya kalau udah bengok-bengok teriak-teriak tuh langsung keluar, ajak main aja. Biasanya teriak-teriak gitu ya? Iya, seringnya teriak. Apalagi kalau ada wali murid yang semacam kayak nggak terima, ini mengganggu yang lainnya Bu. Terus misalnya ikut ngomong gitu misalnya, apa jangan ganggu temennya, itu dia seolah-olah tahu kalau dia itu dimarahi. Jadi dia itu teriaknya itu beda gitu. Nanti malah mukul, kadang-kadang plek ke orang tuanya itu, ke orang muridnya lainnya. Iya. Jadi penanganannya pokoknya sama, disamakan dengan murid yang lain sama. Tapi dari pihak orang tua murid sudah tanggap ya, nggak mau main lepas gitu aja karena menyadari bahwa anaknya itu kurang normal dari anak-anak yang lain. Khawatirnya mengganggu atau malah menghambat pembelajaran di KBM itu sendiri ya. Oke, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bunda lakukan selama ini? Ya kesepakatan. Oke. Di awal biasanya di awal itu kan biasanya sebelum mulai efektif itu kan ada rapat-rapat, yaitu kesepakatan itu sampai membahas hal yang seperti ini. Jadi nanti kalau biasanya kan ya kan kalau nggak cuma yang nggak normal saja ya, di saya itu ada lagi yang anaknya itu karena dulu mungkin di rumahnya kurang sosialisasi ya, dia itu sering mukul, malah mukul temennya. Jadi itu malah ekstra kalau itu. Jadi bapak ibunya yang turun. Kalau main itu dikintilin sama dibuntutin sama bapaknya. Ibunya kan udah capek pembelajarannya, bapaknya kalau istirahat itu. Nah itu biar nanti nggak terjadi kesalahpahaman kan dari awal itu sudah ini ya, dibahas sama ini loh, nanti ada murid yang seperti ini, hendaknya jangan seperti. Di awal-awal memang ada murid yang di grup itu ngomongnya nggak enak, setelah diberi pengertian, terus ibunya juga siapa sih yang pengen anaknya. Saya juga sebagai kepala sekolah juga mengatakan iya sih, itu kan juga nggak diinginkan. Masuk yo anaknya ke temennya nakal, mosok yo kita kan enggak. Terus ibunya kan juga ngomong, saya sudah capek Mbak seperti ini. Terus akhirnya lama-lama kan prosesnya lama. Kalau yang satu itu sering mukulnya itu setiap setiap itu hampir lah
karena dia nggak mau sih, dia pokoknya ada lewat anak-anak nggak apa-apa tahu Oke. gitu. Itu ada. Jadi langkah itu diambil dari awal, dari awal sudah memberikan kesepakatan bahwa itu nanti tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Iya. Jadi kesepakatan pada awal parenting itu memang perlu ya, supaya Iya. wali murid itu tahu apa nih langkah-langkahnya, program-programnya, terus seperti apa nih anak-anaknya nanti gitu ya. Ya alhamdulillah kalau sudah ada kesepakatan di awal parenting memang bagus sih. Mantap sekali ya ini kepala sekolah TK Pilasari. Pas kebetulan pas itu ya temanya itu ada di sini, ada semua. Ada setiap tahunnya ya untuk Hampir, kasus-kasus. mesti ada. Kalau ini kebetulan ada 2, satunya yang enggak, harusnya ke SLB mungkin. Nah, mungkin. Ini kalau di SLB mungkin paling pintar kali ya. Oke, untuk selanjutnya, Ge. Hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Itunya ya, pengambilan keputusannya. Ya, hal apa saja nih yang dianggap efektif? Apa itu mungkin semua murid memiliki berhak dalam pelayanan yang sama, atau karena kasihan menerima murid tersebut, atau apa? Yang memang sih kalau mau disamakan yo kasihan juga sama yang nggak normal ya. Ya udah akhirnya kita keputusan yang sama wali muridnya dulu ini, bagaimana nanti seandainya pihak sekolahnya memberikan yang seperti ini, terima apa enggak gitu. Sama berarti juga sepakatan lagi sama wali muridnya ya, sama ibunya yang itu ya. Jadi diambilnya ya karena kasihan menerima itu, Karena kasihan, karena ya manusiawi, membantu. mosok ditolak gitu kan ya nggak manusiawi ya, yang pengen belajar gitu kan, ilmu gitu aja. Seperti karena kasihan ya menerima Iya. murid tersebut, karena sifat kita manusiawi, ingin menolong. Iya. Sudah di rumahnya jauh, Nah itu udah antusias sekali. perjuangan itu Perjuangan. ibunya wis Luar biasa. jempol. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya ya, Iya. tantangannya ya di wali murid lain. Ya, wali murid yang normal itu. Tantangannya di situ, takutnya dikira ini kasih lah, membeda-bedakan lah, takutnya gitu ya. Tapi kalau insya Allah kalau sudah ada penjelasan, mungkin itu di parenting atau mungkin itu lewatnya grup, itu mungkin wali muridnya bisa terima. Oke, pelan-pelan ya itu ya. Makanya dibuat grup itu ya berguna sekali. Iya. Kalau kemarin-kemarin belajar itu kan ada kelas orang tua wali murid, ada kelas apa gitu ya. Cuma kalau di sini baru parenting sih, parentingnya juga belum maksimal ya, baru sampai batas-batas seperti itu. Berarti dari wali murid yang memiliki anak kurang normal itu sangat mempercayai ya menitipkan Iya. anaknya di TK Iya. Pertilos Sadolor ini, di mana kekurangan tersebut meminta ibu guru yang ada di TK Pertilos Sadolor ini barang-barang membimbing, dan terus terang kepada wali muridnya juga meminta dukungannya juga ya. Tanpa dukungan dari wali murid sekitar kan nggak mungkin berjalan sampai sekarang. Artinya kalau anak tersebut masih berada di lembaga TK Pertilos Sadolor ini berarti kan atas dukungan secara tidak langsung, Iya. atas dukungan dari wali murid, terbukanya menerimanya gitu ya. Alhamdulillah sekali, berarti wali muridnya sangat respon ya. Respon dan ya pokoknya baiklah Baik. mereka. Kemudian apakah yang Bunda miliki sebagai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Bentuk dan prosedurnya nih seperti apa yang Bunda jalankan? Kalau masalah itu langsung kayak Langsung lebih itu ya, lebih
intent ya, misalnya ada kasus seperti kemarin itu yang ini yang kasus yang kedua yang anak nakal itu ya, itu mukul anak perempuan, padahal yang nakal itu kan memang anak laki-laki, terus tangannya juga gede, itu di sini di telinga, itu di grup kan rame, ini gimana Bu, si itu mukul anaknya sampai telinganya merah gitu, itu rame itu ya, diselesaikan di grup saja, makanya dikasih pengarahan, ini ya Bu, memang sih masuk, terus bu gurunya juga masuk mau memelototi satu orang kan nggak mungkin, jadi mohon pengertiannya. Memang ada sih wali murid satu yang gimana gitu ya, pokoknya delele kok pas dia itu agak nggak suka sama anak itu, terus delele anaknya yang dipukul gitu loh, jadi tambah, tapi setelah diberi penjelasan dan akhirnya mau, dan pokoknya gini, ibunya yang anak yang nakal itu juga tahu diri kalau selalu dituntutin gitu ya, terus dari ibunya yang selalu ngawal, ibunya yang ngawal itu juga ngomongnya gini sih, siapa sih yang ingin anaknya seperti itu, siapa sih yang ingin punya anak seperti itu, saya itu juga capek hati, capek badan ngurusi gini-gini, akhirnya kan mungkin mereka juga tersentuh. Ini loh, siapa sih yang mau sih anaknya seperti itu, coba kalau ada di posisinya, pengarahannya kan seperti itu, karena saya sebagai kepala sekolahnya, saya yang menengahin, akhirnya diterima, jadi ya sekarang biasa aja, sudah dianggap biasalah. Jadi mereka itu ya menarik diri anaknya itu ya gini, pokoknya kalau pas itu nakal jangan didekati, memang sih kayak gitu sih ya, ya udah yang untuk anaknya sendiri ya, tapi juga bu guru, kalau bu guru kan nggak seperti itu, pokoknya yang pentingnya anaknya, memang si anaknya itu kalau diberitahu malah mukul sama bu guru. Kalau yang ini kan, yang satunya ini kan nggak apa ya, maksudnya nggak nakal gitu ya, cuma dia itu semacam ganggu aja gitu, ganggu dengan suaranya yang sering teriak-teriak. Kalau masalah KPM itu enggak ganggu temennya, cuma dia itu suaranya histeris sendiri, kadang-kadang lari-lari, yang membuat ibunya di sini harus nuntun yang adiknya di sini lah ngejar. Bu gurunya nggak mau sih kalau dikejar, bu gurunya nggak mau. Berarti ada dua kasus ya. Jadi yang pertama kasus yang keterlambatan bicara, tuh kasus yang kedua karena anak kurang sosialisasi di lingkungan rumahnya. Jadi begitu keluar anak kan perkembangannya sampai bisa jalan ya, begitu bisa jalan, begitu bisa bicara antara umur 2 tahunan itu ikut ibunya sama ayahnya ke pasar karena jualan di pasar. Jadi di pasarnya itu bergaulnya sama orang-orang yang itu, kalau anak kan biasanya di bosan-bosannya ombrongan gitu, ini akhirnya kan nuruti, akhirnya mungkin dari situ. Kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah kita sendiri? Ya paling guru sama orang tua kan yang memotivasi ya, tanpa adanya dukungan dari mereka kepala sekolah juga kurang kuat ya. Jadi kalau mau ngambil keputusan kan juga dari sana begini, dari sana begini, terus dipikir, oh ya nggak harus saya harus begini, kepala sekolah memutuskan seperti ini kan enggak. Jadi dari wali muridnya gimana Bu? Ke sudut ya. Bu guru yang ini gimana? Oh sebaiknya begini segini. Enggak.
ya begini akhirnya jalan 1 tahun nggak ada masalah. Karena dukungan itu seluruh warga di lembaga, terutama di wilayah Lor. mantap. Saya jadi makin termotivasi nih. Kemudian dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapat atau dipetik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan dilematika? Ya, dalam pengambilan keputusan itu tadinya suatu tantangan juga ya. Iya. Terus akhirnya bisa diterima sama semua yang ada. Tadinya memang prosesnya itu gimana ya, di satu sisi dikira wah Belani gitu, Ya. Belani yang anaknya nakal. Di satu sisinya dikucilkan, nanti kalau saya memutuskan seperti ini nanti ini merasa dibicarakan karena sama-sama murid. Jadi pelajaran yang diambil itu saya merasa bisa. Ya. Kok saya bisa gitu. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Ya dukungan dari mereka juga Mereka sih. juga ya. Dukungannya sangat kuat juga ya, Iya. hingga mempengaruhi keputusan. Iya. Dan mau menerima keputusannya nggak ada apa-apanya. Mau menerima dan tetap konsisten ya dalam keputusan. Luar biasanya itu keputusan kepala sekolah itu bisa diterima dan mau diakui dalam lembaga tersebut ya. Artinya kenapa diterima, karena keputusan itu didapat adanya musyawarah mufakat gitu ya, sehingga memperlancar KBM, memperlancar kegiatan yang ada di lembaga tersebut ya Bun, Tanpa adanya kesalahpahaman. tanpa adanya kesalahpahaman, sehingga membentuk keluarga baru di lembaga, karena sekolah kan seperti keluarga nomor 2 ya dari keluarga yang di rumah. Alhamdulillah di TK saya itu nggak ada gerombolan di sini. Nah itu ngomong, biasanya nggak ada. geng-gengan kayak gitu tuh Saya ya. tuh walaupun kelasnya ada yang di belakang tetap sama. Kalau pas istirahat ya berbaur di sini. Nggak ada. Ada geng-gengan, ada kelompokan. Ya, Luar alhamdulillah. biasa sekali. Semua itu juga terjadi karena adanya kepala sekolah yang bijak ya, nggak memihak ke si A atau ke si B-nya, selalu netral gitu ya. Kalau kepala sekolahnya nggak bijak kan nggak tahu nanti bentuknya seperti apa, muridnya, wali muridnya juga kayak apa. Jadi, Karena TK kan ini melibatkan wali murid ya dalam pembelajaran, itu juga sangat berpengaruh. satu kan yang ada di TK itu ya ada wali murid, Nah, di suatu lembaga kan ada wali murid, Iya. ada guru, Iya, ada betul. anak. Iya, tapi lebih kentalnya tuh di TK ya Bun. Iya. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA tuh udah lepas ya. Kalau di Iya. TK kan masih kental banget gitu keluarga asli. Masih kayak satu keluarga itu terlihat kalau pas ada momen-momen misalnya piknik, Nah, itu di situ. terus ada acara, pokoknya pas acara Acara bersama keluar, gitu betul. kan seperti keluarga. Udah kelihatan dari situ ya. Enggak dia wali murid ini juga enggak melulu ke anaknya, bisa ke anak Saling temannya. mengawasi. Ya, lihat itu seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas waktunya, jawabannya sungguh luar biasa, pengalaman yang dibagi saya merasa termotivasi, merasa Terima lebih kasih. semangat. Itu aja ya Bunda ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, semoga makin sukses, makin jaya Amin. untuk TK Pertiwi Losari Lor. Alhamdulillah. Ya. Begitu percakapan wawancara saya dengan Bunda Endang selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi Losari Lor. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.